Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Oke, TTV hari ini saya mendatangkan seorang tokoh dari anggota komunitas reptil yang terkenal dengan ALB. ALB itu kalau tidak salah adalah Animal Lover Bojonegoro, dengan Bapak Pak Yanto ya? Iya, Kang Yanto. Oke, tak panggil Kang Yanto saja. Iya. Gini Kang Yanto, ini kan kita lagi dengar gencar-gencarnya atau lagi viralnya tentang ular yang keluar. Jadi ular banyak keluar pada musim-musim ini. Ini menurut Kang Yanto gimana? Oke. Untuk yang lagi viral, yang lagi booming yang ada di medsos itu satu, itu adalah ular kobra. Ular Betul. kobra dan ular king kobra. Oke, betul-betul. Cara menanggapi saya, ya memang sudah alamnya seperti ini. Waktu pancaroba, waktu musim hujan, seperti ini ular semuanya keluar. Tidak hanya ular king kobra aja. Ular piton juga keluar. Akan tetapi ular tersebut harus kita jaga dan kita rawat karena sama-sama makhluk Tuhan. Caranya bagaimana? Satu, kebersihan lingkungan harus kita bersihkan yang benar. Yang kedua, kalau memang ada sekiranya ada tumpukan-tumpukan yang jeram dan sebagainya, itu tolong dibersihkan biar nanti ular itu nggak keluar. Tuh. Atau mungkin ada penyebabnya si ular-ular ini keluar dari sarangnya. Iya. Ular itu keluar dari sarangnya itu apabila satu ketersediaan makanannya itu kurang. Oh gitu. Di wilayah di alamnya itu sudah hampir habis maka dari itu dia keluar mencari makan sampai ke permukiman masyarakat itu. Terus yang keduanya, posisi ular keluar itu karena cuaca mungkin ekstrim, sangat panas, dia juga akan keluar. Terlalu dingin pun dia juga nggak mau. Itu ciri-cirinya untuk ular itu kan. Itu yang katanya juga ini kan musim-musim bertelur atau apa ya, kawin? Iya, atau gimana? betul, musim kawin. Sudah kemarin musim kawin tuh sekitar bulan Oktober atau November atau Desember udah muncul dia. Pasti akan bertebaran seperti ular kobra, king kobra itu banyak sekali. Oh ya, itu kan kalau kita lihat ya ular pasti keluar ya kalau musim kayak gini. Nah, sebagai kita orang awam gitu, untuk membedakan ular yang berbisa sama tidak itu gimana? Iya. Untuk ular yang berbisa itu mempunyai ciri dia tenang. Yang pertama tenang. Apabila dia diganggu, dia akan ngejar. Yang ciri yang kedua, dia mempunyai kepala yang tidak sama dengan yang ular bisa dan tidak itu sangat berbeda. Yang yang ada venomnya itu kepalanya agak segitiga. Seperti ular hijau, ular kobra itu. Kobra dan king kobra itu beda. Kalau kobra itu posisinya dia nyembur, kalau king kobra dia gigit. Itu. Terus untuk membedakan lagi dari kulit atau sisiknya, itu ada sisiknya yang tidak beraturan, ada yang sisiknya beraturan seperti itu. Terus yang di bawah itu ada di bawah punggungnya itu kalau di ular itu ada garis-garisnya yang sejajar. Kalau yang berbisa dia tidak sejajar. Itu yang ciri yang bisa dilihat. Oh gitu. Oh ya, ini kan kita ada di daerah Bojonegoro ya. Iya. Kira-kira untuk king kobra sama kobra ada nggak ya di sini? Ada. Kalau ular kobra Jawa itu sangat banyak sekali sih, di pemukiman masyarakat juga banyak. Kadang-kadang ada ayam bertelur itu dilewatin aja, disembur, dia udah mati indukannya ayam itu. Tetapi ular itu pun juga sekali lagi saya katakan itu dia mencari makan sebenarnya, karena di habitat alamnya itu sudah punah seperti tikus udah nggak ada, kan sulit kan seperti itu. Oh ini, berarti kita harus waspada juga ya dengan ular-ular tersebut. Tetap harus waspada karena ular itu juga katakanlah jinak-jinak merpati. Oh gitu. Kalau memang kita nggak tahu karakternya ya memang bener-bener Kayak cewek aja ya. betul. Oke, kita kembali lagi. Itu kalau memang di Bojonegoro ini memang ada ular-ular berbisa tersebut, gimana cara penanganan awal semisal kita itu kegigit ular yang berbisa gitu? Oke. Untuk penanganannya satu, si penderita tidak boleh panik dan yang menolong juga tidak boleh panik. Itu yang pertama. Yang kedua, cari katakanlah
yang digigit sebelah sini misalkan, ini ya tangan kita, yang telapak kita ini yang digigit, harus kita balut dengan tali yang agak kurang kendor dikit lah, yang seperti biar nanti venom tidak menjalar ke saraf-saraf kita. Nah, terus setelah itu kalau memang di situ sudah ada penanganan darurat, segeralah bawa ke rumah sakit. Tujuannya apa? Untuk mereda venom yang akan menjalar ke saraf kita. Gitu. Dan untuk venom itu juga macam-macam. Ada yang kita ada impor dari luar negeri, ada yang khusus untuk yang ada di Indonesia juga ada. Gitu kan? Itu kira-kira sedia nggak ya untuk king cobra atau kobra bila kita terkena gigitan ular tersebut? Oke, kalau biasanya yang sudah kami tahu itu untuk kobra itu sejenis venom yang agak ringan sih sebenarnya. Itu ada di rumah sakit ada. Seperti ular hijau itu ada, serumnya ada. Tapi kalau yang king cobra itu tidak ada. Kita harus inden di luar negeri, di Amerika atau di mana kita kurang paham karena juga butuh waktu yang agak lama gitu seperti itu. Ngeri juga ya itu berarti. Ya, makanya jangan bermain ular. Oh gitu. Oke. Bermain ular tuh yang biasa-biasa aja. Oh ya, ini kayaknya Kang Yanto bawa sesuatu apa ini? Iya, ini saya membawa satu reptil yang jenis bolbiton. Ini kami keep dari kecil sampai sekarang. Boleh kita buka? Oh enggak, iya. Kita buka aja. Dan nanti kita tahu. Ini jenis berbisa atau tidak ya? Biar Ini penonton jenis tahu. tidak berbisa ya teman-teman. Dia menghadap ke saya. Ya, ini Saya sudah geli kayaknya. agak geli. Ini santai, dia karakternya slow ini dia. Ini baik untuk anak kecil, sudah dipakai mainan. Ini semalam sudah saya kasih makan ini rat ini 2. Makanya agak gembukan ya, agak bisa ya. Terlihat ya. Macam Namanya bolbiton, cuman ini motifnya normal ya, kita nggak punya yang morph. Kalau yang morph itu harganya juga lumayan. Oh gitu. Oh, ularnya juga punya harga ya? Ini penangkaran kan, ini penangkaran. Jadi kita di sini di Animal Lover Bojonegoro itu juga menangani rescue juga. Oh gitu. Termasuk kita juga punya relasi di damkar pemadam kebakaran terkait dengan rescue. Jadi kalau kita nanti ada suatu saat ada ular yang perlu kita tangani, kita ambil, kita karantina sehingga nanti bisa dilepaskan ke habitat aslinya. Jadi di sini kita tidak tidak hanya memelihara aja, juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa hewan juga harus disayangi karena Betul juga. sama-sama makhluk Tuhan. Ini Kang Yanto ini punya berapa jenis di rumah ini? Kalau di rumah ini ada 3, bolbiton, molu albino 1, sama yang satunya itu tiger reticulatus. Oh, itu berbisa semua? Tidak, kami terus terang sebenarnya kalau berbisa sih ada, cuman kami juga tidak berani mengeluarkan ke orang yang awam. Itu enggak, kita harus orang yang terlatih di situ. Kalau kita yang cari aman aja lah, yang penting kita menjadi pecinta satwa ini juga suka untuk berbaur dengan masyarakat, kita dekatkan dengan hewan seperti itu. Keren. Ya. Saya aja Ini kalau mau pegang nih nggak apa-apa. Wah, beli deh. Bener-bener Cina. Terima kasih deh. Oh ya, kayak saya ini kan penakut banget ya sama ular. Lihat Kang Yanto ini berani banget. Ada tips nggak mungkin untuk saya atau pemirsa ini untuk ngatasi ketakutan sama ular? Sebenarnya itu fobia sih. Ini fobia. Kalau kita melihat ular dan takut, sebenarnya salah. Kita harus berubah mindset. Dari ular itu harusnya takut dengan kita, bukan kita takut dengan ular. Oh gitu ya? Iya. Oke. Kita harus berubah mindset dari ular takut dengan kita. Secara otomatis, secara tidak langsung, ular tahu kita tuh dia sudah lari. Bukan kita yang lari dengan dikejar ular, tidak. Itu mindset yang pertama. Yang keduanya, sebenarnya itu halusinasi. Kalau kita pegang seperti ini, dia kayak licin dan sebagainya, itu enggak. Sebenarnya enak dipegang, dia kayak megang sapu licin gitu loh. Boleh makan nggak? Ya boleh dipegang, nggak apa-apa ya Kak. Bisa kok, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Halus ya. pemirsa. Nah,
Dan ini kayak pun sangat Philip, hina. tapi kepalanya menghadap ke saya. Dia nggak Ada mau kesana gitu dulu. kalau dia nggak Ada kesana hewan, dulu. nggak tikus, nggak itu nggak. Memang dari kecil saya keep itu sekitar sekitar 1 ibu jari gini sampai sekian ini. Ini kalau nggak salah di rumah saya keep sudah sekitar 2,5 tahun, hampir 3 tahun ini kalau seingat saya. Ini. Jadi saya punya ini mulai dari kecil, mulai dari telur sampai segini. Jadi jenisnya juga macam-macam Kak. Kalau kita melihara itu juga harus budget juga lumayan. Oh gitu. Ini kalau ini seharga berapa ini? Ini murah sekali. Murah Enggak dipegang dulu. Nanti kalau cukup Pak. kalau Cukup. mau nanti biar dibawa pulang. Cukup. Oh ya, tadi katanya di kepala kita bisa melihat Iya. mana yang berbisa atau tidak. Iya. Di Kalau sini saya yang ini- jelaskan ini ular yang tidak berbisa ya. kasih tahu. Pemirsa, ini ular tidak berbisa berarti kepalanya itu agak lonjong, hampir menyerupai segitiga. Akan tetapi nanti yang venom yang mempunyai venom tinggi itu kepalanya agak segitiga seperti ular hijau, ekor merah itu, terus kobra sama king kobra. Itu kalau ular hijau juga ada lagi venom yang ular yang lain yang mengandung venom. Termasuk ular hijau yang pucuk itu bisa menengah ke atas. Dia enggak reaksi yang keras. Cuman mungkin badan menggigil, panas seperti itu. Itu aja Kak. Biasanya seperti itu. Setelah itu dibawa ke rumah sakit ya. Iya jelas. Ya kita nanganin. Karena yang nanganin itu pasti dengan nanti gitu ya. Kalau ini sih takut ya. Nanganin yang sakit tidak apa-apa. Oke, keren. Oh ya, nanti kita Sina ingin tahu ular-ular yang lainnya. Iya, nanti kita sampaikan. Sementara ini dulu ya, nanti Keren. biar untuk teman-teman pemirsa tahu bahwa ini namanya bull piton. Iya, betul. Oh ya, Kang Yanto, Iya. semisal nanti ada ular di rumah kita atau di mana, kita bisa nggak ngontak komunitas Kang Yanto ini? Sangat bisa sekali bahwa kami juga punya tim rescue untuk penanganan atau mungkin di rumah warga itu ada ular dan sebagainya itu. Jadi kita harus tanggap cepat untuk mengatasinya. Seperti kemarin saya ditelepon oleh teman saya yang ada di Bojonegoro, rumahnya dimasuki ular piton yang segede, ya lumayan sih, agak besaran sana daripada tangan saya ini. Itu saya harus cepat cekatan, seperti itu. Berhasil ini? Alhamdulillah berhasil dan Hebat. sudah kita tangkap. Dan Oke. kita Ini berarti sama yang Anda tangkap kemarin itu sama nggak jenisnya? enggak sama. Kalau yang ini bull piton, yang sana adalah reticulatus. Oh, gitu. Kalau orang Jawa mengatakan sawo kembang. Ya, sawo kembang. Beda lagi dengan sanca. Nanti yang satunya saya punya sanca bodoh saya punya. Namanya albino ini kita tunjukkan ke pemirsa biar nanti tahu bahwa jenis ular itu macam-macam. Iya. Dan hati-hati kalau sudah tahu ular yang warnanya hijau, untuk di masyarakat rata-rata seperti itu, terus ekornya merah Kak. Itu yang sangat berbahaya, yang digigit. Ya. Tapi lebih bahaya lagi kobra sama king kobra tadi yang viral tuh Kak. Iya betul. Viral, sangat viral itu. Hati-hati itu karena fenomnya juga kalau dikatakan mahal sih mahal. gitu ya. Tapi nyawa yang lebih mahal. Betul. Mendingan kita hati-hati saja. Betul. Oh ya, kalau itu kita langsung aja lihat gitu jenis ya. ular yang Kang Yanto punya Oke, ini. siap. Ayo kita ambil yuk. Ngeri. Masukin lagi ya. Oke Kang Yanto, Ya. ini ular apa ini? Nah, ini jenis ular reticulatus, jenisnya adalah tiger ya. Motifnya motif tiger. Nih, motif tiger ini. Kalau kita mogal seperti ini enak sih. Enak kan? Berbisa nggak itu berbisa? Ini nggak berbisa. Ini kalau di Jawa orang mengatakan sawo kembang. Nah, saya katakan tadi reticulatus. Ada lagi ya? Ada lagi ini ya jenisnya yang satunya. Nah, ini Molurus albino yang biasa disebut molap ini. Molurus albino. Ya habis makan ini. Oke. Ya, agak berat guys.
Agak berat. Aku tahu itu, aku tahu. Agak berat. Ini dimasukin kandang dulu. Ini kak. Ya tidur ya. Tidur ya. Dia capek kali. Capek kak nih kak. Oke kak, yang satunya kak ini kita lihat kak. Ini jenis tadi saya katakan Molurus albino, warnanya sangat mencolok sekali dengan kuningnya ya, luar biasa nih ya. Di kandang. Wah, kotorannya belum sempat